Oke, kita mulai ke slide ya. Nanti mungkin bisa disiapkan juga packet tracernya. Jadi nanti bisa kita sambil ngoprek packet tracer ya. Jadi sambil ngoprek packet tracernya nanti bisa dibuka juga. Kemudian untuk kelasku mungkin nanti santai aja, maksudnya dalam artian santai kalian sambil ngemil sambil ngopi juga boleh. Jadi biar nggak ngantuk, mungkin sambil ngopi disiapkan kopi di sebelahnya boleh, gitu ya. Jadi biar yang penting nggak ngantuk lah, gitu ya. Oke, coba aku start dulu. Untuk slide sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke. Jadi ini modul 2 ya. Modul 2 itu device configuration. Jadi nggak hanya switch ya, end device nanti bisa router juga termasuk di sini. Jadi gambarannya nanti untuk switch di atau switch layer 3 biasanya. Jadi switch itu kan ada beberapa jenis ya, kalau mungkin yang pernah tahu gitu ya. Jadi ada switch biasa yang harganya mungkin lebih murah ya karena dia tidak ada operating system di dalamnya. Kemudian ada switch manageable gitu kan, yang di situ biasanya kalau kita create VLAN dan sebagainya, di situ kita menggunakan switch minimal adalah dengan kemampuan switch manageable. Kemudian ada satu lagi switch layer 3. Jadi switch layer 3 itu mampu bekerja sampai layer 3, makanya namanya switch layer 3. Jadi dia juga bisa melakukan fungsi routing, tapi routing sederhana gitu. Tapi karena dia fungsinya switch, dia nggak ngerouting sampai, jadi ketika dia routing itu di awal saja, nanti akan di mapping seperti tabel MAC yang ada di switch. Jadi di switch layer 3 itu seperti itu. Jadi dia nggak ada kemampuan WAN. Kemudian di sini ada router. Jadi nanti router, kemudian switch manageable, tadi switch layer 3 nanti untuk perintahnya mirip-mirip. Kalau yang di sini masih basicnya itu sama, nanti basicnya sama. Oke, kita bahas dulu yang di sisi ini ya, di sisi slide-nya dulu. Oke, ini kita skip aja. Oke, kita masuk nih di Cisco IS. Nah, jadi Cisco IS ini adalah operating systemnya si router, bukan router ya, nggak hanya router karena switch juga masuk. Jadi punyanya si Cisco. Jadi kalau mungkin kalian yang pernah main di Mikrotik, nama operating systemnya adalah router OS. Kemudian ada di Huawei itu ada VRP, nama operating systemnya adalah VRP, kepanjangannya versatile apa gitu ya. Juniper juga, kalau kalian pernah dengar Juniper itu ada operating systemnya. Nama operating systemnya kalau nggak salah Junos. Oke, operating system. Nah, karena kita fokusnya di sini di Cisco, nah operating systemnya adalah iOS ini, namanya iOS, Cisco iOS. Jadi seperti itu ya. Nah, di operating system biasanya terdiri dari dua hal sebenarnya. Hardware itu kan terpisah ya, bukan bagian dari operating system sebenarnya. Jadi hardware. Kemudian kernel itu ya dia masuk dalam operating system. Jadi di operating system itu sebenarnya salah satu intinya adalah kernel ini. Jadi kernel itu yang membuat apa ya, menghubungkan antara perangkat lunak dan si hardware gitu. Jadi yang ngurusin ini kernel ini. Jadi makanya intinya di kernel. Jadi kalau hanya perangkat lunak kemudian ada hardware-nya tapi tidak terhubung ya nggak akan bekerja gitu kan. Ada ada hard disk, kemudian ada perangkat-perangkat yang lain tidak akan jalan kalau nggak ada kernel ini gitu. Makanya kalau kalian yang sering tapi kernel ini bisa dimodifikasi ya. Contohnya misalkan di Linux, misalkan kalian yang pernah main Linux itu kan ada kompilasi kernel gitu kan, kita
modifikasi kernel juga bisa. Nah, kalau di iOS ini ya kita pakai bawaan saja operating systemnya. Nah, di situ ada kernel, ada sel. Sel itu nanti kan sebenarnya lebih cenderung seperti perangkat lunaknya ya. Nanti bisa terhubung ke CLI, command line interface, dan GUI-nya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini kalau di sini kan ada urutannya ya. Jadi hardware kernel itu nanti menghubungkan antara sel dan hardware. Jadi sel ini bentuknya adalah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak operating system ya, perangkat lunak operating system. Untuk mouse-nya kelihatan nggak ya, mouse-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tuh, jadi sel kernel hardware. Ada GUI, ya GUI bentuknya seperti inilah yang kanan. Kalau ya mungkin karena udah sering pakai laptop ya tahulah yang namanya GUI seperti apa ya. Oke, kita next saja lah ya. Jadi di sini kan ada di GUI juga ada, misalkan di Linux ada KDE dan sebagainya. Tujuan OS agar bisa lakukan beberapa operasi ya, misalkan ini yang operasi sederhana, misalkan menggerakkan atau select mouse, kemudian CLI base, misalkan ini command line dan sebagainya. Ini mungkin sudah paham lah ya, jadi nggak perlu dijelaskan terlalu detail. Nah ini mungkin kita mulai coba bahas dari sini. Jadi Cisco iOS Access. Jadi akses metodenya ada 3 ini. Kalau di slide ada 3 ya. Jadi yang pertama bisa menggunakan konsol. Ada konsol ini, konsol, kemudian ada SSH, ada telnet. Nah, ini sebenarnya yang SSH tanam sama telnet ini kan remote ya, remote access. Ini remote. Jadi ini remote access. Jadi untuk remote biasanya perlu yang namanya IP address, minimal ada addressing-nya. Di sini butuh namanya addressing dulu. Jadi ketika kita pertama kali beli, misalkan pertama kali kita beli router atau switch manageable, ya kan belum ada addressing-nya, masih kosongan. Yang ada ya operating system default-nya bawaan pabrik. Otomatis kita belum bisa menggunakan dua hal ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggunakan konsol ini. Oke. Jadi pakai konsol ini. Nah, di situ nanti konsol itu ada portnya. Nah, yang digunakan device-nya biasanya seperti apa? Seperti ini. Gitu. Ini adalah kabel konsol. Nah, ini yang ke router. Nah, ini ya yang ke router, biasanya ke router. Sedangkan ini ke router. Nah, ke router, ini serial ini ke komputer. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita mau konfigurasi, kita baru pertama kali beli router. Kemudian konfigurasi awal kan tadi IP address-nya belum ada. Gimana, Pak? Ya, nanti bisa kalian cari konverter. Jadi nanti adapternya. Jadi di serial ini ke konverter nanti masuknya ke USB gitu. Jadi nanti ada kabel tambahan konverter. Jadi ini nanti disambungkan, ini disambung, misalkan disambung nanti ke USB. Itu. Kemudian nanti tinggal install drivernya, Nah, nanti akan tersambung. Kemudian nanti bisa menggunakan putih. Jadi menggunakan putih nanti di bagian serial. Jadi kita untuk remote pertama kali konsol ini kita bisa menggunakan putih. Jadi nanti ada pilihan serial, nah itu bisa kita gunakan di situ. Oke, jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi pertama kali menggunakan konsol, nggak bisa menggunakan SSH atau telnet karena kan belum ada addressing-nya, IP address lah minimal belum ada. Jadi kita masukkan konsol. Jadi kebayangnya seperti ini. Mungkin kalau yang belum pernah ngelihat
Cisco router ya. Kalau misalkan offset enak ya, aku bisa nunjukin gitu. Kebetulan kan aku pembina lab jaringannya gitu. Jadi di situ kita punya sekitar 8 atau 12 Cisco router tipe 1941 yang modular. Nah, biasanya yang sering bingung ketika pertama kali megang Cisco router itu adalah gimana nyolokin portnya. Kebayangnya nanti di salah satu slide itu ada semacam gambaran bahwa si router Cisco itu mirip dengan komputer. Nah, kalau misalkan kita bayangin mirip dengan komputer, berarti nanti kita bisa ke monitor, bisa colokin ke mouse, bisa colokin ke keyboard gitu. Nggak seperti itu. Kita mau mengoperasikan router pertama kali yang kita gunakan adalah konsol ini. Gitu. Jadi ada port konsol, nanti akan ada port konsolnya ya nanti menggunakan tipenya RJ45 ini tinggal dicolok, nanti ada biasanya tulisannya konsol atau kon0 seperti itu. Oke, jadi akses pertama adalah konsol, baru nanti kita pindah ke SSH atau telnet atau ya. Jadi nggak harus dua-duanya. Oke. Sebenarnya ada juga versi GUI-nya. Jadi kita nanti install semacam perangkat lunak seperti itu. Jadi untuk desktopnya. Tapi ya yang pernah aku coba itu berat pertama. Yang kedua itu tidak lengkap fiturnya. Mungkin kalau kalian pernah pakai Mikrotik ada Winbox itu kan mappingnya lumayan lengkap ya. Semua perintah yang ada di router OS-nya itu hampir ke mapping semua di Winbox. Nah, kalau di versi GUI-nya untuk remote Cisco tadi enggak. Nah, biasanya Cisco memang banyak digunakan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Jadi bentuknya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini bayangnya tadi ya, kebayangnya. Jadi ketika kita mau akses, kita bisa menggunakan putih ini. Biasanya yang kita sering pakai adalah menggunakan putih. Ini terminal emulation. Nah, biasanya yang kita gunakan putih ini. Oke. Oke, ada yang belum pernah dengar putih? Nah, kalau belum pernah pakai putih, nanti download aja. Tinggal download, nanti akan kebayang putih itu seperti apa. Ya, jadi nanti silahkan download putih nih, putih tulisannya ini, putih. Nanti coba download aja minimal. Jadi di sini biasanya adalah digunakan untuk remote, entah itu SSH Telnet, bahkan untuk ke serial tadi. Jadi seperti itu. Nah, ini kan ada serial nih. Nah, ini bisa kita koneksikan nanti ke konsol tadi. Setelah terkoneksi ke konsolnya sudah kita setting, addressing sudah kita setting, nanti kita bisa menggunakan atasnya ini. Oke, ikut kecoret ya, SSH ini, SSH sama telnet. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. IOS navigation. Nah, di setiap operating sistem biasanya punya mode masing-masing. Ada punya mode masing-masing. Jadi kalau di Cisco ini kita ada beberapa mode. Yang pertama itu adalah exec mode. Nah, biasanya tandanya ini yang aku lingkar ini. Jadi tanda seperti ini. Ini kan hostname-nya ya, router, kemudian switch ini nanti bisa diganti. Itu hostname-nya nanti bisa kita ganti. Nah, tandanya ini. Ini berarti dia masuk dalam exec mode. Itu ya. Nah, ini simbol ini. Itu. Kemudian ada setelah kita masuk itu nanti masuk ke berikutnya. Jadi privilege mode. Nah, tandanya adalah crash ini. Gitu ya. Oke. Nah, exec mode biasanya memang digunakan untuk basic monitoring ini. Nah, kemudian kalau di privilege nanti ini lebih kompleks. Jadi lebih kompleks itu nanti di situ bisa digunakan untuk monitoring juga, kemudian bisa digunakan untuk manajemen juga. Jadi manajemen router nanti bisa di situ. Jadi
atau misalkan manajemen di sini misalkan untuk melihat status status interface. Nah, ini nanti di sini biasanya. Nah, perintah apa aja yang disupport di setiap mode itu nggak usah dihafalin. Nanti tinggal di situ kasih tanda tanya, nanti akan muncul sendiri perintah-perintah apa aja yang ada di tiap mode. Kemudian nanti di situ juga ada penjelasannya. Misalkan di sini show apa gitu, nanti misalkan di privilege. Nah, nanti akan ada keterangannya juga di situ. Jadi ada nama perintahnya, kemudian nanti ada keterangannya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya global configuration mode. Global mode. Nah, global configuration mode ini biasanya digunakan untuk konfigurasi router. Sudah, jadi kita mulai melakukan konfigurasi ini pada global configuration mode ini. Nah, kalau yang untuk save konfigurasi itu tadi di sini ya, di privilege mode ini. Jadi di privilege mode ini kita bisa save konfigurasinya. Jadi setelah kita konfigurasi, nanti kita harus masuk ke privilege mode ya, biasanya. Kemudian kita save konfigurasinya. Nah, global configuration mode ini kita baru bisa mulai konfigurasi si router ataupun switch itu setelah kita masuk ke global configuration mode. Nah, tapi di global configuration mode ini sebenarnya konfigurasi secara umum. Sedangkan nanti spesifik nanti ada namanya, kalau di sini mungkin nggak tertulis ya. Jadi kalau aku biasanya membedakannya itu ada user exec mode, kemudian ke bawahnya itu ada tadi privilege mode, kemudian ada global configuration, kemudian di sini ada spesifik. Nah, spesifik itu nanti terdiri dari banyak macam fitur. Jadi spesifik itu tergantung fungsinya mau ngapain gitu. Jadi nanti misalkan untuk line, untuk konfigurasi line berarti nanti di line configuration mode. Kemudian untuk interface ya nanti di interface. Kemudian untuk VLAN ya nanti di VLAN configuration mode gitu. Nah, kalau global configuration mode tandanya seperti ini. Nah, ini kan hostname sama ini juga hostname. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi user exec mode itu yang paling luar. Jadi mode yang paling luar. Kalau kita mau konfigurasi contohnya, misalkan konfigurasi hostname itu kan di global configuration mode. Berarti ketika kita masuk pertama kali itu kan paling luar, kemudian harus masuk ke dalam dulu ke privilege, setelah masuk lagi ke dalam lagi ke global. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini dibikin semacam lingkaran gitu ya, misalkan lingkaran, nah seperti ini adalah user exec. Kemudian ini privilege exec, kemudian ini global, kemudian semakin kecil lagi, semakin spesifik berarti semakin di dalam. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian misalkan tadi yang untuk client configuration, nah ini kalau yang spesifik seperti ini biasanya tandanya. Nah, ini untuk client. Nanti untuk interface beda lagi. Interface misalkan config min if. Kemudian nanti VLAN kalau nggak salah nanti config VLAN. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, jadi ini lebih spesifik. Jadi di spesifik itu nggak hanya dua, ada banyak. Jadi macamnya ada banyak. Oke. Nah, ini ya. Jadi tadi user exec mode. Nah, kalau coba aku gambarkan lagi lah ya. Nah, jadi kalau digambarkan ini bentuknya tuh tadi lingkaran seperti ini, kemudian lebih kecil lagi. Nah, ini misalkan adalah user exec mode. Kemudian di sini adalah privilege, terus kemudian di sini global. Nanti di sini ada yang spesifik tadilah ya, global. Kemudian di sini adalah spesifik tadi. Spesifik macam-macam ya, tergantung fungsinya kita mau kemana, spesifik. Nah, makanya ketika kita, kalau gambarnya
seperti ini kan kelihatan ya. Jadi kalau kita mau masuk ke global configuration, berarti kita dari posisi user exec ini kan kita harus masuk dulu ke privilege gitu kan. Dari privilege baru masuk ke global. Nanti baru masuk ke spesifik. Jadi urutannya seperti itu. Kita seperti membuka kardus lah ya. Jadi kalau kita buka kardus ada misalkan kita dapat paket nih ya, kita dapat paket gitu kan untuk mendapatkan barangnya kita harus buka dulu kan. Nah seperti itu. Nah gampangnya seperti itulah. Gitu. Jadi kita masuk user dulu, privilege, global, dan seterusnya. Oke. Sampai di sini ada tentang ini dulu aja deh, tentang mode-modenya. Sebelum kita nanti masuk ke perpindahannya, jadi ke perpindahan tiap-tiap mode tadi. Nggak ngantuk kan ya? Kalau ngantuk bisa sambil ngopi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada ya? Kayaknya mah ini di mata kuliah Jarkom udah pernah dapat lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah navigasi. Jadi untuk perpindahan dari misalkan user exec misalkan ke privilege, kemudian privilege ke global configuration mode, kemudian dari global configuration mode ke spesifik. Nah, kalau dari yang ini, yang switch lebih besar, ini kan dari user exec ya, user exec. Nah, ini yang di bawah ini adalah privilege mode. Nah, untuk masuk dari user exec ke privilege, kita bisa mengetikkan perintah enable ini. Nanti kita coba simulasikan menggunakan packet tracer. Jadi nanti yang sekarang pakai laptop, kemarin sudah dari Pak Periadi kan sudah diminta untuk install packet tracer. Nah, nanti kita coba bareng-bareng. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa ketikkan perintah enable atau bisa juga dengan disingkat dengan N. Gitu ya. Nah, kemudian dari privilege ke global configuration. Nah, ini adalah di global configuration nih. Ini global configuration atau inilah. Nah, untuk masuk ke sini, nanti kita bisa ketikkan configuration terminal atau biasanya kalau disingkat adalah spasi T. Atau kalau dipanjangin configuration terminal. Kalau yang udah biasa setting mau masuk ke situ adalah conf spasi T. Jadi seperti itu ya. Nanti dari sini kita ketikan conf T, nanti akan masuk ke bal ini. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau kita mau spesifik masuk ke spesifik configuration tergantung sama mana gitu loh. Kalau mau ke line, nah seperti ini contohnya line console gitu, line VTJ. Jadi line console itu untuk operasi di konsolnya, jadi di konsol si router. Kemudian nanti kalau line VTJ biasanya digunakan untuk remote, contohnya SSH, Telnet dan sebagainya. Atau misalkan ke interface, ya kalau ke interface nanti biasanya kan berarti kalau ini di switch tulisannya pasti seperti ini, switch misalkan config. Kemudian ini dari global configuration mau masuk ke specific configuration untuk interface, berarti nanti interface misalkan berapa fast Ethernet, serinya berapa 0/0 gitu. Jadi beda-beda. Kalau specific configuration itu pasti beda-beda. Kalau line seperti ini, nanti misalkan untuk ke interface seperti ini gitu. Nanti ke VLAN beda lagi, ke router beda lagi. Jadi nanti ada misalkan kayak kita setting router dynamic misalkan RIP OSPF itu kan sebenarnya juga spesifik configuration. Nah, itu beda lagi caranya. Atau mungkin di beberapa fungsi yang lain akan berbeda lagi. Jadi ada banyak. Tinggal kita mau fokus konfigurasi fungsinya di mana. Jadi seperti itu. Ya, jadi urutannya adalah dari ini ya, dari user ya.
user privilege, kemudian ke global, line. Nah, ini ketik enable atau en. Kemudian dari privilege ke global itu ketikkan con spasi t. Jadi seperti itu. Nah, untuk naik gimana? Nah, tadi kan ini kan untuk masuk tadi dari user ke privilege tadi ketik n. Kalau dari privilege ke global ketik conf t. Kalau keluar kebalikannya gimana? Nah, kalau kebalikannya kita bisa menggunakan exit. Ya, exit nanti akan keluar sendiri gitu. Oke, seperti itu ya bentuknya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini contohnya yang apa namanya? Untuk interface. Jadi specific configuration untuk interface itu seperti ini. Interface bla 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 fast Ethernet, kalau ini untuk line. Umum kalau keluar dari suatu mode bisa menggunakan exit ini. Nah, kalau misalkan kita pakai control ya, biasanya nanti langsung masuknya itu ke privilege mode. Ya, jadi privilege mode. Nah, kalau dari specific configuration, nanti misalkan pindah juga bisa langsung seperti itu. Jadi ini kan specific configuration untuk line, pindah ke interface. Ini interface, pindahnya ya langsung aja gitu. Misalkan langsung ketikkan interface, ini dari line ke interface berarti interface fast bla bla bla. Kalau misalkan mau pindah ke line ya tinggal sebaliknya line konsol bla 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 seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Pak, mungkin bisa agak diperlambat lagi Pak, soalnya terlalu cepat, agak susah Oh, terlalu cepat ya. ngikutinnya Pak. Maaf ya Pak. Oh ya nggak apa-apa. Nanti ada ini kok, ada kita praktekkan. Jadi nanti kita praktekkan. Ya, nanti akan kita praktekkan tiap bagian tadi. Mungkin yang ketinggalan di bagian apa? Bisa aku ulang, nggak apa-apa ketinggalan. Jadi usah Pak, biar ya. langsung aja. Oke. Jadi intinya inilah, ini aja. Ingat gambar ini aja. User, privilege, global, spesifik. Spesifik nanti ada macam-macam. Nah, tinggal masuknya seperti ini. Ya, paling yang untuk menjelaskannya seperti ini. Oke. Nah, ini yang kita pelajarin. Oke, nanti kita sambil jalan aja lah. Nah, ini command strukturnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada promnya. Nah, ini ada promnya. Sebenarnya kalau di sini udah ada apa ya? Ada penjelasannya. Jadi misalkan ini adalah promnya. Nah, keluar tadi. Nah, ini. Nah, ini ada prompt, ada komen di show ini, kemudian ada spasi, kemudian di sini ada argumennya. Jadi ini argumennya nanti macam-macam tergantung kita mau ngapain ya, tergantung fungsinya mau ngapain. Jadi di sini ada argumennya seperti itu. Jadi ini contoh salah satu argumen aja IP protokol. Nanti bisa juga IP interface brief atau IP show running config. Nah itu beberapa argumennya. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti kita praktekkan lah, kita praktekkan.
Oke, sintak. Ini enggak terlalu penting. Oke, switch mode, comment, sintak. Nah, ini yang penting ini, help features. Oke, jadi di situ ada fungsi help features tadi. Jadi ini yang aku jelaskan tadi. Jadi kita bisa menambahkan tanda tanya ini, tanya. Jadi misalkan ping tanda tanya, berarti nanti setelah itu apa? Jadi tidak perlu menghafal bahwa kalau misalkan jago di router Cisco gitu harus hafal semua perintah, enggak gitu. Tapi kalian minimal tahu perintah-perintah dasarnya, kemudian perintah-perintah apa ya? Ya contohnya misalkan konfigurasi IP ya harus paham gitu. Terus cara cara apa konsepnya juga paham. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan perintah ya nanti bisa misalkan ping, setelah ping itu argumennya apa ya nanti tinggal kasih tanda tanya ini, kasih tanda tanya itu nanti akan muncul argumen-argumen yang digunakan untuk melengkapi perintah tersebut gitu. Jadi ya nanti di packet tracer bisa kasih tanda tanya, nanti akan terlihat di situ ada apa namanya, ada perintah ini atau argumen ini digunakan untuk apa, itu nanti akan kelihatan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ini memang kita agak cepat juga ya karena memang sebenarnya kan kalau kayak Cisco ini normalnya itu sekitar 3 bulanan lah ya. Kalau fast track itu 2 minggu, berarti kalau 3 modul itu sekitar 3 minggu. Tapi itu dari pagi sampai biasanya jam 8 sampai jam 5. Nah ini kan kita 1 modul itu hanya 2 jam ya. Jadi memang mungkin nanti agak cepat, terutama dengan Pak Peri itu kalau nggak salah 3 modul jadi 1,5 jam. Nah itu lumayan cepat juga. Tapi kalau ini sih masih enak bisa langsung praktekkan. Oke. Nah ini konte. Oke, kita praktek. Nah, ini sampai oke, sampai di sini. Oke, untuk packet tracernya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, ya mungkin kalau yang sudah pernah, maksudnya untuk konfigurasi dasar ya dilihat saja nggak apa-apa. Yang belum mungkin, yang mungkin benar-benar baru mungkin bisa diikutin nggak apa-apa. Jadi silahkan bisa sambil buka packet tracernya sambil diikutin. Nah, sebenarnya yang kita bicarakan panjang lebar tadi yang di slide ini sebenarnya nanti akan simple. Misalkan di sini kita gunakan simulasinya menggunakan router 1941. Jadi 1941 itu juga seperti yang kita miliki. Jadi tipenya modular. Jadi tipe modular itu interface-nya bisa ditambah-tambahin. Jadi kalau kalian pernah punya PC gitu ya, misalkan kita mau nambahin VGA eksternal gitu ya tinggal dicolok kemudian di sekrup gitu ya. Nah sama juga di router yang modular juga seperti itu. Jadi kita nanti bisa nambahkan. Jadi ada slot untuk menambahkan modul tertentu. Misalkan modul gigabit Ethernet-nya kita tambahin ya kita akan di slotnya itu. Kemudian kita sekrup sama hampir sama dengan kayak komputer itu. Jadi bentuknya seperti itu. Nah ada juga yang fix ya. Ada yang fix. Jadi yang modular itu biasanya ini yang 1841, kemudian 1841 kan udah discontinue 1941, 19 ini juga sebenarnya sudah discontinue, ada yang baru lagi gitu. Jadi untuk yang tipe 1941 ini
mungkin sekarang. Jadi seperti itu. Oke, coba kita buka. Nah, ini bentuknya kan modular seperti ini. Nah, modul ini bisa ditambahkan. Jadi kalau ini kan tinggal drag ya, tapi kalau fisiknya ya nanti kayak kalian nambahkan misalkan VGA card di gitu ya, hampir mirip-mirip seperti itulah. Oke, kita langsung ke CLI-nya aja lah ya. Nah, ini setelah booting. Nah, pertama kali kita masuk, nah, kan tandanya seperti router. Kalau kita baru pertama kali beli router, ya seperti ini bentuknya gitu. Ketika kalian colokkan ke konsol, kabel konsol, kemudian kalian operasikan di laptop atau komputer menggunakan putih, kalian setting di serialnya, kemudian nanti akan tampil lingkungan CLI seperti ini. Ya. Tampilannya ya mirip seperti ini, mirip. Gitu. Nah, pertama kali ketika kalian nyambung semua nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini berarti ada di mode user exec kan yang kita jelaskan tadi, gitu ya. User exec mode. Oke. Nah, nanti di situ ada perintah apa aja. Nah, nanti bisa dikasih tanda tanya seperti ini ya. Ini yang help features tadi. Nah, dengan dikasihkan tanda tanya seperti ini, nanti akan muncul ya. Nanti akan muncul perintah-perintah yang disupport pada mode tersebut. Jadi ini kan mode user exec ya, perintah yang ada di user mode exec itu apa aja seperti itu. Misalkan ada ping, ada SSH dan sebagainya. Nah, nanti misalkan tadi apa ping. Kemudian kalau kita menggunakan ping selanjutannya apa? Nah, misalkan di sini ada argumen yang dibutuhkan apa. Jadi seperti itu. Oke. Ya, ya. Oh, nggak nampil. CLI-nya nggak nampil ya? CLI-nya ya? Apa Ya Pak, nggak nanti Pak dari tadi cek Pak. chatnya Pak Pras ya. Oh, ya. Cek chat. Oh, ya, aku nggak baca chatnya soalnya. Oke, oke. Oke, aku ini aja lah ya, berarti kayaknya share ini aja ya, share all aja ya. Share screen aja kayaknya ini harusnya. Bentar, sabar, sabar. Kirain tadi udah muncul tadi. Oke, oke, bentar. Silakan sambil ngopi-ngopi dulu, nggak apa-apa. Oke, kalau ini kelihatan nggak? Belum Pak. Belum ya? Ini juga belum? Masih belum Pak Pras. Masih belum ya? Kenapa ya? Saya udah nampil Pak CLI-nya. Ah sudah ngambil. Sudah nampil. Oke, oke, oke. Udah Pak. Yang ini udah nampil. Belum lagi Pak. Tadi doang udah. Kayaknya lama ya nampilnya. Bentar, aku coba Agak delay coba kayaknya. screen. Kayaknya delay ya. Ini udah aku tampilin screen ini, all screen-nya. Oke, silakan sambil ngopi-ngopi dulu, nggak apa-apa, sambil nyemil dulu biar nggak ngantuk. Sudah nampil? Belum? Paket tracernya? Saya masih belum muncul Pak. Masih belum. Tampilannya apa Pak Peri? Yang di Pak Peri? Saya kirim WA ya.
Oke, oke. Sudah kirim WA, Pak? Oke, oke. Oke, coba aku stop dulu. Kelihatan screen-nya? Masih kelihatan Pak, cuman belum nampil CLI, masih halaman utama iya. dari paket tracer. Packet tracer-nya. Oke, memang baru tak tampilin yang packet tracer. Tapi udah nampil ya kalau yang ini ya? Sudah, Pak. Packet tracer-nya Oke. udah nampil ya? Oke. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau misalkan gini sudah kelihatan cell. Belum, Pak. Kalau di saya sudah Belum ya? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, berarti kayaknya delaynya lumayan ya. Oke, berarti kita harus bersabar ya. Oke, gimana? Nah, mau diulangin lagi ya? Tadi pas menjelaskan packet tracer belum nampil sama sekali ya, berarti ya? Belum, Pak. Dari awal masuk CLI-nya belum. Oke, berarti diulang aja lah ya. Pak Nanti Pras? takutnya. Pak Ya. Pras, sambil Pak Pras Ya, menjelaskan, background layar saya rubah juga tampilkan apa yang diinstruksikan ya. Boleh, boleh. Saya buat gini biar sambil membantu mahasiswa tampil nggak di monitor saya? Nampil, Pak, nampil. Tampil ya, ada ya. Oke, Nah, sambil bantu. oke, kita ulang ya. Oke, berarti kalau yang ini di packet tracer-nya udah kelihatan ya. Oke. Oke, aku drag ada router 1941, terlihatkah? Terlihat. Terlihat ya? Oke, oke, oke. Oke, berarti masalahnya di delay saja. Oke, jadi tadi ya yang aku jelaskan tadi, ini router 1941 yang modular tadi. Jadi kalau di simulator, itu kan tampil modularnya seperti ini. Ya, ada lubang-lubang seperti ini kemudian di drag. Nah, kalau yang di perangkat aslinya nanti seperti slot yang ada di PC, misalkan ada slot PCI atau slot misalkan yang ada di VGA card dan sebagainya. Nah, nanti tinggal dicolok seperti slot itu, kemudian nanti di skrup di sini. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kita beralih ke CLI-nya. Nah, ini tadi kan setelah booting ya. Nah, CLI-nya sudah kelihatan di sini? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ini pertama booting. Nah, ketika pertama kali kita sudah terkoneksi menggunakan kabel konsol, kemudian kita putih, kita set di serialnya. Nah, nanti ketika kita pertama kali, anggap aja lah kita pertama kali beli router, kemudian kita mau setting, tampilan awalnya adalah seperti ini. Setelah booting adalah tanda seperti ini. Ada router, apa ya ini, lebih besar ya. Nah, kayak lebih besar lah, router lebih besar. Nah, ini berarti kalau dari penjelasan di slide tadi, ini adalah masuk ke dalam user exec, gitu kan, user exec mode. Nah, jadi pertama kali di load adalah seperti ini, gitu ya. Nah, gimana caranya kita masuk ke privilege mode? Kita ketikkan enable. Oh ya, tadi yang di fitur tadi juga belum kelihatan ya. Jadi di Cisco tadi kan ada namanya
help features ya, help feature. Jadi dengan cara mengetikkan tanda tanya seperti ini. Nah, nanti akan muncul perintah-perintah yang ada pada setiap mode gitu ya. Misalkan di sini modenya adalah user exec mode, berarti perintahnya yang bisa digunakan adalah ini. Misalkan ada connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show SSH, telnet, terminal, threshold, dan sebagainya. Penjelasan juga sudah ada di sebelah kanannya. Misalkan SSH ini adalah Open Secure Shell Client Connection dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ya tidak harus selalu kita bawa selalu hafal semua ya. Nanti tinggal tanda tanya seperti ini aja. Nah, argumen juga sama. Misalkan tadi contohnya ya SSH, kemudian tanda tanya. Nah, nanti misalkan main V pakai menggunakan opsi main V. Main itu adalah SSH protokol versionnya, misalkan pakai SSH yang version 2 atau berapa. Nah, nanti bisa kita setting seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi health features tadi itu seperti itu. Oke, kebayang ya sampai di sini ya. Nah, ini adalah di mode user exec mode gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau masuk ke mode privilege. Nah, caranya adalah tadi dengan mengetikkan enable atau bisa N seperti ini. Nah, di sini simbolnya sudah berubah, gitu kan? Dari tanda lebih besar jadi crash. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke privilege mode. Nah, di privilege mode ini akan lebih banyak nih komennya. Jadi lebih kompleks dibandingkan dengan yang apa ya? Yang di sebelumnya tadi, yang user exec gitu. Jadi misalkan show gitu, jadi show itu untuk fungsi manajemen, jadi untuk memonitoring apa aja gitu kan, nanti tergantung bisa interface, bisa routing table dan sebagainya. Nah, nanti di show itu juga nanti ada banyak argumen lagi gitu yang perlu dilengkapi. Jadi show spasi tanda tanya, nanti akan muncul argumen-argumen apa saja yang bisa digunakan pada mode tersebut. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir harus semua apa enggak. Tinggal kita ikutin aja. Kalau misalkan kita ngetik perintah ternyata ada salah, tinggal lihat di argumennya. Yang benar seperti apa tinggal dibaca. Di sebelah kanannya juga sudah ada penjelasan itu. Oke, jadi itu tadi di mode privilege ya, privilege exec. Nah, kemudian akan masuk lagi di mode global configuration. Nah, di global configuration adalah menggunakan configure terminal atau kita singkat dengan conf T. Nah, tandanya sudah berubah lagi nih. Nah, ini adalah global configuration. Ya, jadi mode global configuration seperti itu. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke spesifik. Nah, mulai di global configuration ini sebenarnya kita sudah bisa apa ya? Melakukan konfigurasi. Contohnya hostname. Nah, hostname-nya misalkan kita ganti DTS. Nah, nanti akan berubah nih jadi DTS hostname-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk konfigurasi secara umum bisa digunakan pada global configuration. Nah, kalau misalkan spesifik, contohnya apa apa ya? Misalkan ke LAN ya, misalkan LAN console. Nah, LAN console misalkan 0. Nah, ini adalah sudah masuk ke specific configuration pada bagian LAN configuration mode, gitu ya. Nah, kalau interface ya nanti tinggal interface misalkan gigabit Ethernet berapa, nah seperti itu. Nah, untuk keluar, nah kita bisa ketikkan exit seperti ini. Nah, nanti akan masuk keluar ke setiap mode tadi. Nah, seperti itu. Kebayang ya. Jadi oke, kita ulang lah. Jadi ini adalah user exec, masuknya ketikan N,
masuk ke privilege mau ke global configuration, masuk conf T, nah, masuk ke global configuration. Nah, global configuration spesifik, contohnya tadi kan udah ke LAN, misalkan ke interface. Misalkan kita mau setting IP address, berarti harus masuk ke interface, misalkan interface. Nah, tab untuk auto complete, kemudian misalkan di sini adanya gigabit Ethernet, kemudian gigabit Ethernet misalkan nomor 0/0. Nah, di sini sudah masuk. Nah, seperti itu ya urutannya. Nah, bisa juga tadi dengan Ctrl Z. Ctrl Z biasanya nanti langsung akan masuk ke privilege mode. Contohnya aku tekan Ctrl Z. Nah, langsung masuk ke privilege mode. Oke. Gampang ya, bisa dipahami lah ya, ini masih dasar banget. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan sambil ngopi-ngopi dulu nggak apa-apa. Oke, bisa dipahami? Pak, saya mau coba bertanya. Ya, silakan. Kan kalau di Cisco Packet Tracer tuh kan banyak tipe dari router. Nah, itu tuh ada ketentuan nggak sih ketika kita menggunakan apa, si routernya tuh harus apa gitu? Ada tidak sih, Pak? Harus apa gimana maksudnya? Misalnya kan contoh di Packet Tracer tuh ada router yang 4331, 1941 dan sebagainya. Nah, itu tuh penggunaannya tuh ada ketentuan nggak sih, Pak? Misalnya ketentuannya 4331 tuh untuk router apa, 1941 tuh untuk router apa, seperti itu, Pak. Ada, biasanya ada. Jadi tergantung spesifikasinya, ada beda-beda. Biasanya kalau kayak modular seperti ini biasanya digunakan untuk praktik. Kemudian untuk voice gitu kan, ada beberapa protokol yang memang dibutuhkan di voice. Nah, itu misalkan ada di seri berapa saja gitu. Kemudian termasuk interface juga gitu. Misalkan kita kan butuh untuk interface fiber optik nih, berarti nanti pada seri berapa gitu. Jadi memang ada ketentuannya dan itu memang biasanya di tiap router ada spesifikasinya. Jadi tapi kalau untuk penggunaan umum mungkin hampir semuanya nggak ada perbedaan. Jadi seperti itu. Oke. Gimana? Ya. Masih kebayang? Kebayang. Cukup sih Pak dari saya. Ya. Jadi Tambahan, Pak, pemilihan ya. Tambahan aja. Setiap router itu Ya, portnya silakan. juga ada beberapa tipenya yang support beberapa port tertentu ya. Nah, itu juga bisa menentukan jenis router mana yang akan dipakai, jumlah portnya, kemudian jumlah soket untuk RJ45-nya, dan lain-lain sih sebetulnya Pak Pres. Ya, jadi terkait interface ya. Tadi apakah misalkan kita butuh port untuk ini ya, untuk fiber optik gitu kan. Berarti kan di situ kan harus kita cari port yang memang support untuk fiber optik. Kemudian tadi yang seperti yang aku bilang tadi, misalkan router yang memang digunakan, contohnya di provider ya, misalkan di provider itu kan memang dia mengangkut voice ya, misalkan untuk VoIP mengangkut voice ya, berarti di situ harus router yang memang support dengan dicari router yang memang support dengan apa namanya voice gitu, protokol-protokol voice gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang tiap router memang punya karakter masing-masing. Jadi di semua apa namanya di semua vendor router sama. Jadi makanya di situ kan ada banyak seri. Nah, setiap seri biasanya punya spesifikasi masing-masing. Misalkan ini untuk layanan real time, itu nanti misalkan serinya apa aja. Kalau hanya untuk layanan apa ya, misalkan layanan yang umum, misalkan
dengan harga terjangkau, misalkan serinya apa aja. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas biasanya yang namanya router itu memang portnya terbatas. Nah, makanya nanti ada yang namanya switch manageable gitu. Nah, jadi kalau misalkan router itu memang terbatas, jadi portnya itu memang terbatas. Makanya nanti dikombinasikan dengan switch manageable. Atau mungkin kalau memang di situ memang tidak terlalu butuh protokol yang kompleks, ya termasuk protokol routingnya dan sebagainya yang kompleks, kita bisa menggunakan switch layer 3. Nah, di situ biasanya kalau di switch layer 3 itu portnya lebih banyak dibandingkan router murni. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Maaf Pak, kalau misalnya yang paling umum digunakan yang router dari sebanyak itu yang mana ya Pak? Kalau untuk percobaan untuk pembelajaran yang digunakan untuk lab ya, untuk lab pembelajaran biasanya yang modular. Jadi kayak 1841, 1941 seperti itu. Di realnya, kalau misalkan di lab ya, misalkan di laboratorium gitu, biasanya yang dibeli memang tipe yang modular. Karena bisa diganti-ganti portnya. Nah, di packet tracer, kalau di packet tracer sebenarnya sembarang sih, nggak ada masalah karena memang tidak ada ketergantungan dengan hardware kan, tinggal kita drag aja. Kalau mau yang umum biasanya digunakan untuk pembelajaran yang 1941. Jadi seperti itu. Oh, jadi kalau di lagi? packet tracer sebenarnya dia sama aja kalau di packet tracernya gitu. 2009 ya, nggak apa-apa. Kalau packet tracer misalkan aku mau pakai 2901 ya nggak masalah gitu. Oh, Nah, gitu. paling nanti kan disesuaikan ya. Kalau di sini misalkan kita mengkoneksikan nih dari 1941 ke 2901, nanti kan gini kita butuh biasanya males ini ya, males setting. Kalau kita nambahin switch lagi, switch manageable, kan kita harus konfigur lagi. Biasanya kan kalau kita kan males nih dikonekin misalkan. Nah, misalkan dari sini dari gigabit Ethernet terus dikonekkan ke gigabit Ethernet lagi. Nah, nanti kan mungkin di sini nambah lagi nih gitu. Nah, paling kita kalau di packet tracer nyari aja yang portnya banyak gitu. Yang banyak nanti ditambahin lagi ke sini, tambahin lagi ke sini. Nah, kalau di packet tracer kan enaknya kita bisa menambahkan banyak rute kan di sini. Jadi kalau enaknya ya cari yang portnya banyak. Jadi bisa kita gunakan untuk simulasi pada banyak kondisi gitu, terutama pada banyak rute atau koneksi. Kalau aku biasanya kalau yang sering gunakan ada 1941 ini, karena nanti kita bisa nambahkan port, meskipun nanti kadang harus pakai serial ya. Ini mungkin di sini ada port Ethernet nggak, bisa pakai Ethernet atau serial. Kalau enggak, nanti misalkan di versi Ethernet, Ethernet, gigabit Ethernet atau apa yang nggak ada, kita bisa menggunakan port serial. Kalau ini meskipun Ethernet beda ya, ini switching ya, switching port. Berarti untuk switch ya, biasanya tidak bisa dikasih IP address biasanya. Nah, biasanya nanti bisa ditambahkan serial biasanya kalau nggak salah mana serial ini ya, kalau nggak salah nanti dimatikan kemudian di drop seperti itu. Nah, kalau untuk keperluan lab pun, untuk keperluan lab biasanya yang digunakan memang yang tipe modular, yang real ya, maksudnya hardware realnya ya. Tapi kalau misalkan packet tracer sembarang lah. Mau pakai yang mana aja perintahnya sama. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, ini tadi sudah dicoba ya, konfigur terminal, hostname udah dicoba. Nah, ini tentang konfigurasi password. Nah, ini mulai menarik nih, konfigurasi password. Tadi kan baru dasarnya ya. Konfigurasi password, terus save. Oke. Nah, save ini pakai putih mah harus pakai di hardware-nya langsung ya kalau putih. Port addressing nanti bisa di addressing. Oh, ini IP address. Oke, nanti setting. Ada pertanyaan? Ya ada?
Kalau nggak ada kita lanjutnya. Nah ini mulai menarik. Nah, jadi ini masalah autentikasi. Nah ini ya, ini slide-nya masalah autentikasi. Nah kalau slide-nya kan mungkin, oke aku jelasin sebentar lah, nggak apa-apa slide. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke. Di sini basic device configuration. Oke, kalau dilihat di sini hostname tadi udah tak contoh. Masuk config T, conf T, kemudian hostname, nama hostname-nya apa? Nah, seperti itu aja. Nah, kemudian, password nih, password deadline. Jadi di sini mungkin ini kurang lengkap ya. Nanti aku tambahin yang lebih lengkap. Jadi di sini ada apa ya istilahnya perintah untuk melakukan konfigurasi password gitu kan. Nah, ini digunakan untuk konfigur password yang ada di terminal. Nah, ini enggak kelihatan. Nah, bentar. Oke. Jadi intinya untuk konfigurasi password. Nah, ini biasanya ketika mau masuk user exec, kita nanti diminta password kalau menggunakan perintah ini. Jadi perintahnya adalah ini password Cisco. Atau bisa juga nanti, nah ini kalau ini di privilege, mode privilege, jadi enable ini, enable secret. Nah, seperti ini. Oke, kemudian nanti ada line VTY ini digunakan untuk membuat password remote. Jadi misalkan SSH, nah ini SSH telnet itu nanti menggunakan line VTY. Line VTY ini. Tapi kalau yang tadi konsol, nah ini kan ada konsol nih, kata kuncinya konsol. Konsol itu untuk konsol router. Jadi nanti sebelum masuk ke mode user exec atau mode user exec itu nanti akan diminta password. Oke, penjelasan sederhananya seperti itu kalau masalah password, tapi ini nanti akan panjang. Nah, ini ada cara mengenkripsi passwordnya. Nah, nanti misalkan menggunakan 7 ini. Nah, jadi nanti kalau ngaktifin ini, itu nanti password yang dalam bentuk plain text itu akan terenkripsi dengan Cisco Encryption 7. Ini yang 7 ini. Oke, kayaknya seperti itulah ya penjelasannya. Tapi ini nanti prakteknya lumayan panjang dan lumayan asik. Oke, masalah password. Oke, cukuplah ya yang slide-nya ya. Ada pertanyaan dulu nggak tentang masalah autentikasi tadi? Belum ada ya? Oke, kita langsung aja Pak, ke saya mau coba tanya sih, Pak. Ya, silakan. Jadi kan di situ tuh ada yang untuk yang line VTY tadi kan ada tulisannya 015, itu 015 tuh ada artinya nggak ya, Pak? Ya, ada sesi. Oh 0 gitu. sampai 15 berarti 16 sesi. Jadi yang bisa terkoneksi bersamaan itu ada 16 sesi. Jadi ada orang SSH banyak tuh. Nah, berarti maksimal 16. Nah, nanti bisa dicoba nih kalau di packet trace itu nanti misalkan yang terkoneksi berapa, misalkan 0 sampai 1, nanti yang ketiga bisa enggak. Nah, yang ketiga biasanya enggak bisa terkoneksi. Jadi itu jumlah sesinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari saya cukup sih, Pak. Oke. Semoga bisa dipahami ya jawabannya ya. Oke, ini silakan kalau mau ikutin ya. Ini lumayan mengasihkan kalau udah mulai sampai di password. Oke. Masuk CLI. Oke, sambil menunggu. CLI-nya sudah kelihatan kan ya? Sudah kelihatan CLI-nya?
Sudah Pak. Sudah ya. Takutnya nanti aku sudah konfigurasi panjang ternyata nggak kelihatan nanti. Oke, udah kelihatan ya semua ya? Aman, oke. Oke, ini kan pertama kali ketika kita gampangannya beli router, itu kan tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan konfigurasi. Nah, ketika sudah diimplementasikan ke dalam misalkan di ruang server, kemudian kita kasih router ini atau mungkin ya intinya sudah kita implementasikan lah ya si router ini. Apakah kita hanya mengimplementasikan seperti ini, tidak ada autentikasinya, setiap orang tinggal bawa kabel konsol, colokin, diubah konfigurasinya. Nah, bayangkan yang terjadi apa? Diacak-acak misalkan tabel routingnya, wah itu akan jadi kacau gitu lah. Traffic atau transmisi datanya akan kacau karena kan routingnya nggak pada nyampe karena misalkan diacak atau misalkan konfigurasinya dibalikin ke default, dihapus semua. Yang terjadi apa? Nah, kebayang ya, itu bisa terjadi gitu. Kalau misalkan di sini kita nggak ada nggak ada autentikasi. Nah, kalau kita lihat tadi di setiap mode itu kan nggak ada autentikasinya ya. Kita misalkan sudah masuk ke routernya, kita udah konfigurasi, kemudian tiba-tiba diambil orang routernya, kemudian ya mungkin staff yang lain, kemudian diotak-atik, padahal itu udah mau diimplement, nah itu kan kacau juga gitu kan. Nah, misalkan nih kita masuk dari user access ke privilege, nah nggak ada autentikasi sama sekali. Kemudian ke global configuration nggak ada sama sekali. Nah, jadi tinggal kita konfigur kan, anggap aja di sini ganti hostname gitu kan. Orang bisa ganti hostname, misalkan jadi FBA. Nah, mending kalau hanya yang diganti hostname. Kalau yang diganti ACL-nya atau yang diganti misalkan routingnya ya akan kacau gitu kan. Kebayang ya seperti itu ya permasalahannya ya, otomatis ya gampangnya gini lah, kalian punya operating system misalkan menggunakan Windows di laptop kalian nggak digunakan oleh sembarang orang, kemudian nanti data kalian dicuri oleh orang yang mungkin teman kalian sendiri atau keluarga dan sebagainya, otomatis biasanya si Windows kalian, operating system kalian itu dia biasanya dikasih password gitu kan. Nah, logikanya sama di sini kan operating system isinya ada banyak konfigurasi routing, konfigurasi ACL, konfigurasi apapun VLAN misalkan. Ya kalau diotak-atik orang atau dilihat bahkan mungkin bisa dilihat passwordnya juga bisa. Nah itu kan bahaya sekali gitu kan. Apalagi kalau yang namanya router itu kan menyangkut harkat martabat orang banyak gitu kan. Karena yang pakai router itu kan sebenarnya traffic dari mana-mana, satu kantor anggap aja seperti itu kan. Nah, otomatis kita perlu melakukan atau menambahkan proses autentikasi gitu kan. Ada dua cara melakukan atau menambahkan proses autentikasi pada router atau switch. Nah, cara pertama adalah dengan menggunakan istilahnya menambahkan password. Jadi menambahkan password baik pada mode user access dan mode privilege. Nah, caranya seperti ini. Kita kan sudah masuk global configuration mode nih. Nah, ini tadi kita yakin bahwa di sini memang belum ada password sama sekali, gitu kan ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita ketik line console 0. Nah, ini karena ini kan konsol 0 ini. Yang kita pakai ini adalah konsol 0. Konsolnya hanya satu biasanya, konsol 0. Jadi nanti kalau misalkan kalian di router aslinya itu ada tulisannya con 0. Berarti memang hanya satu gitu. Nah, line console 0 kita tambahkan password. Nah, ini perintahnya password. Misalkan passwordnya apa? Rahasia. Nah, tapi perintah password ini nanti biasanya dalam bentuk plain text atau clear text. Jadi bisa dilihat. Nah, nanti kita lihatlah rahasia. Setelah itu tinggal tambahkan login. Oke, udah ya. Kita cek. Oke, exit. Tadi di user access kan. Nah, sampai di sini enter. Nah, muncul password tadi yang kita tambahkan. Oke, efeknya kelihatan ya. Kita ketik rahasia. Ya. Oke, udah masuk.
ke user exec. Jadi perintahnya seperti itu tadi. Kita enable, kita cek nih show running config. Nah, kita cek show running config itu adalah untuk melihat konfigurasi yang sedang dijalankan. Nah, kita lihat nih. Nah, ini line no password rahasia login. Jadi passwordnya ketahuan ya. Nah, makanya kalau misalkan nggak di password, orang bisa ngeliat kan passwordnya gitu kan, rahasia. Nah, itu tadi di konsolnya gitu ya. Tapi, nah ada tapinya nih. Sebenarnya bisa dari password itu kita enkripsi dengan cara gimana? Kita masuk ke global configuration dulu dengan cara mengaktifkan service password encryption. Gitu ya. Service password encryption. Oke. Kita keluar, kita cek lagi. So, running config. Nah, ini ya. Tadi apa? Plain text-nya kan rahasia gitu kan, rahasia. Nah, kemudian sama si layanan service perintah service password encryption tadi, si rahasia tadi dienkripsi dengan 7 ini. Cisco Encryption 7. Nah, gitu. Tapi, nah masih ada tapinya lagi. Encryption 7 ini tidak secure karena bisa di-decrypt. Nah, kita coba ya, kita coba. Oke. Apa ya? Misalkan decrypt. Nah. Oke, pakai ini. Kita pakai tools online aja. Oke, ini ya. Kita coba. Kelihatan kan ya, ini ya. Browsernya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Kita copy lah misalkan nanti. Kita copy. Kita pastekan di sini. Kita cek, ada nggak ya? Oh, benar ada. Nah, bisa ya, di-decrypt ya. Nah, kita coba deh, mungkin kita random, bisa nggak? Atau dia pakainya brute force atau gimana ya? Kita coba aja lah. Const len console 0 password. Misalkan kita pakai nama yang ada di sini deh, nama siapa ya? Kira-kira namanya siapa ini? Oh, nama ini aja lah ya, nama hostnya, misalkan Anita, gitu ya. Oh, Mbak Anita, gitu ya. Mbak Anita. Oke, login. Oke, kita cek lagi. Oke. Kita coba lagi ya, udah berubah belum ya? Mbak Anita. Oke, udah masuk. Kemudian show running config. Kita cek lagi. Nah, ini ya. Sudah berubah passwordnya. Nah, ini coba. Ini kan random ya, kita pakai password random. Apakah bisa di-decrypt atau enggak di 7 ini? Gitu ya. Kita coba copy. Oke, ini kita nyoba dulu ya. Aku juga nggak tahu nih bisa apa enggak. Nah, kita coba dulu. Kita ternyata bisa, ada benar Mbak Anita. Nah, kebayang ya, yang tipe Cisco Encryption 7 ini, bayang ya permasalahannya ya. Bisa dipahami ya. Oke. Ya, ternyata yang 7 bisa di crack gitu, di decrypt. Nah, itu tadi untuk cara menambahkan password di mode konsol. Nah, kita bisa juga menambahkan
Ini masih cara pertama ya. Cara pertama ya. Jadi dengan menambahkan password di mode user access sama privilege. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan password pada mode privilege. Caranya adalah dengan menggunakan enable. Nah, coba kita ketik tanda tanya setelah enable. Nah, di situ ada dua pilihan, yaitu password sama secret. Nah, kalau password itu nanti tipikalnya adalah sama dengan yang kita buat tadi. Bentuknya adalah plain text atau clear text. Jadi kalau yang pernah belajar enkripsi, ya mungkin lebih jago lah ya, pasti paham lah ya, yang masalah clear text, plain text, gitu kan, ciphertext gitu. Jadi kalau plain text itu ya tadi aku ketikkan rahasia yang nggak ada enkripsi, nanti yang muncul adalah rahasia gitu kan. Nah, ini sama, nanti bisa dienkripsi, ya bisa dengan tadi service password encryption, tapi nanti enkripsinya adalah tipe 7 tadi, Cisco Encryption 7 tadi. Yang jadi masalah, Cisco Encryption 7 tadi bisa di-crack tadi, yang jadi masalah bisa di-decrypt. Nah, kita bisa menggunakan secret ini lebih aman. Kenapa aman? Karena dia menggunakan Cisco Encryption 5. Pak, itu kan angkanya lebih kecil, apakah lebih aman? Ya lebih aman. Kenapa? Karena dia algoritmanya menggunakan MD5 hash. Nah, kebayangkan hash, mungkin di sini mungkin ada yang skripsinya atau tugas akhirnya kan banyak yang dari Telio ya, mungkin skripsinya tentang tentang enkripsi, yang pernah dengar MD5 hash, nah nanti mungkin bisa menjelaskan lah hashing. Nah, hashing itu seperti apa? Jadi satu-satunya ya kalau mau nge-crack ya nggak bisa di-decrypt, karena memang nggak perlu di-decrypt, yang namanya hash itu nggak perlu di-decrypt. Gitu. Cara nge-cracknya gimana ya? Cara nge-cracknya atau membalikkannya ya pakai dictionary attack atau brute force gitu. Nebak-nebak gitu kan. Kalau dictionary attack itu kan berdasarkan kamus gitu. Jadi misalkan, oh ini tadi plain text-nya atau clear text-nya adalah Mbak Anita, enkripsinya misalkan ABC. Oh berarti nanti kalau aku nemu ABC itu pasti plain text-nya adalah Mbak Anita tadi gitu. Jadi kalau dictionary kan seperti itu, atau dictionary attack. Kalau brute force ya ditebak, semua ditebak, satu karakter misalkan ditebak, atau bitnya atau whatever itulah. Jadi intinya nebak segala kemungkinan kalau brute force. Jadi kalau hash itu biasanya seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan enable secret. Nah, kemudian setelah enable secret apa? Nah, di sini sebenarnya langsung ke passwordnya nggak masalah. Misalkan di sini rahasia, gitu ya. Oke, kita keluar, oke, exit lagi. Nah, ini adalah password yang di konsol tadi. Tadi passwordnya kan Mbak Anita gitu ya. Oke, kemudian kita enable. Nah, di enable ketika mau masuk ke privilege mode itu diminta lagi ya, karena kita tadi mengaktifkan kan enable secret, passwordnya apa? Tadi kalau nggak salah passwordnya rahasia ya, rahasia. Nah, muncul. Nah, itu adalah cara pertama gitu ya. Pertama adalah menambahkan password seperti itu. Nah, yang menarik adalah kita bisa menggunakan cara yang kedua juga. Nah, cara kedua itu nanti juga digunakan di VTY tadi. Mungkin tadi ada yang nanya, Pak VTY 0 sampai 15 tadi ada yang nanya itu kan, sudah dijelaskan. Nah, itu di VTY nanti juga seperti itu, pakai username password yang lebih aman. Jadi kalau remote kita bisa menggunakan user dan password. Nah, caranya seperti apa? Kita masuk conf.t, kita bikin username dulu. Nah, sebenarnya username ini bisa kita create lokal atau bisa remote. Misalkan remote itu menggunakan radius atau takak gitu kan, atau mungkin LD yang lainnya bisa gitu. Bahkan mungkin nanti ke database juga bisa. Database biasanya sih kalau database nanti koneksinya ke radius, radius ke database baru ke ini. Itu bisa juga. Nah, kalau kita di sini coba menggunakan lokal, kita nggak usah mikirin radius, nggak usah mikirin LDAP, nggak usah mikirin takak lah. Kita bikin aja yang sederhana dulu. Ini kan masih basic gitu kan. Nah, kita create username dulu dengan perintah username. Misalkan username-nya siapa? Misalkan namaku.
Pratsna gitu. Kemudian kita harus setting privilege di sini. Nah, misalkan 15. Nah, privilege itu nanti kalau ada pertanyaan, Pak, privilege kenapa 15? Privilege di sini itu mulai dari 0 sampai 15. 15 itu paling tinggi atau full access. Nah, nanti misalkan 0 itu aksesnya apa aja nanti bisa dicarilah oleh kalian. Nanti bisa searching lah. Kalau jelasin itu nanti panjang nanti jadinya. Nanti kalian baca. Ya intinya gini, 0 itu paling kecil, 15 itu paling tinggi, full access gitu ya. Kemudian, nah setelah itu kita bisa menggunakan secret atau password sama, gitu kan. Kalau pengen aman ya kita misalkan pakai secret. Misalkan ini apa ya, nah passwordnya samakan aja lah, misalkan Pratsna. Oke, ini baru ingat ya, ini baru bikin username. Ini baru bikin username. Oke ya, baru bikin username. Nanti kita butuh mengaktifkan loginnya atau autentikasinya. Oh ya, ini udah di-record kan ya, Mbak Anita? Aku lupa tadi. Ya Pak, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Oke, ini create username-nya ya. Oke, siap, makasih. Create username. Nah, oke, sekarang kita aktifkan. Aktifkan kan biasanya username ini kita aktifkan di mode konsol tadi, di mode user exec tadi. Jadi ke konsol. Jadi cara ngaktifkannya adalah line console 0. Nah, kita nggak usah nambahin password. Cukup kita ketikkan login spasi lokal. Jadi login ini adalah mengaktifkan autentikasi. Lokal adalah mengambil data usernya dari lokalnya si router itu. Gitu. Kalau mungkin nanti menggunakan takas atau radius ya nanti beda lagi perintahnya gitu. Tapi itu nanti beda lagi itu. Di CCNA kayaknya nggak ada juga kalau nggak salah materinya. Nah ini kita yang sederhana. Jadi menggunakan login lokal kita enter. Dah cara ngaktifinnya seperti itu. Cara bikin username-nya seperti ini, username, kemudian nama usernya, privilege-nya, kemudian secret atau password-nya, nah, seperti ini. Misalkan usernya Pratsna, kemudian password-nya adalah Pratsna. Aktifnya masuk line console 0 login lokal. Nanti sama juga kalau kalian di VTY untuk remote sama, tinggal di sini aja diganti line VTY 0 sampai 4 atau 0 sampai 15. Jadi seperti itu. Kita exit ya. Kita cek. Oke, kita masuk pertama lagi konsol. Nah, muncul username beda dengan yang cara pertama tadi. Cara pertama kita hanya menampilkan password. Nah, kalau di sini ada username-nya. Tadi adalah Pratsna, passwordnya adalah Pratsna. Oke, masalah autentikasi seperti itu. Ada kemudian ya ini. Setelah kita melakukan konfigurasi agar tidak hilang. Jadi gini, kita udah melakukan konfigurasi ya tadi sebenarnya. Sudah melakukan konfigurasi. Tapi ketika listriknya mati atau inilah, misalkan tombol-tombol yang ada di sini kan ada tombol power ya. Mana di physicalnya ada tombol power. Mana ini tombol power? Nah ini, aku matikan si konfigurasi tadi langsung baik autentikasi, hostname dan sebagainya hilang. Nah, makanya harus kita save biar nggak hilang. Nah, cara nge-save-nya gimana? Cara nge-save-nya bisa menggunakan write seperti ini. Nah, atau copy running config to startup config. Ini cara nge-save-nya. Gitu ya. Nah, nanti kalau di soal misalkan CCNA gitu ya, yang ujian CCNA. Jadi nanti CCNA itu ada ujiannya lagi. Nah, jadi kalau setelah lulus Cisco yang sekarang ini 1, 2, 3, nanti biasanya kalian yang lulus nanti akan dapat semacam voucher potongan, bisa sampai 58%-an lah mungkin. Nah itu nanti kita untuk mendapatkan CCNA itu biasanya nanti kita bayar lagi untuk ujian di Persanfu biasanya. Nah, nanti apakah yang program FGA ini sampai situ atau enggak, aku nggak tahu ya. Nanti mungkin itu dari panitia yang tahu
informasinya. Tapi seperti itu prosedurnya. Nah, kalau zaman dulu waktu aku CCNA mungkin harganya sekitar 3 jutaan ya, nggak tahu. Kalau sekarang mungkin lebih mahal kali ya, sekitar 4 juta. Mungkin ya, aku nggak tahu untuk harga yang sekarang. Tapi prosedurnya seperti itu. Nah, biasanya nanti kalau misalkan ada pertanyaan, cara nge-save yang benar mana, yang ini. Meskipun sebenarnya pakai Write ini juga bisa, tapi kalau aku sih sering kadang pakai Write juga. Gitu. Tapi rekomendasinya adalah pakai yang ini, tapi running config dan start off. Ini adalah cara lama sih sebenarnya. Di beberapa router, Write ini sudah nggak ada, di beberapa router udah nggak ada. Apa adanya hanya copy running config to start up config gitu. Tapi sebenarnya sama sih gitu. Oke, udah setengah ini ya, setengah 12 ya. Oke, mungkin itu aja lah ya untuk kali ini kayaknya itu yang urgent. Save udah, tadi masalah password lebih banyak malahan, tadi ada username-nya juga. Port address, configure IP address ini kayaknya harus ke addressing dulu, dijelasin addressing-nya nanti sama Pak Peri kalau nggak salah ini. Baru nanti setting IP dan sebagainya. Oke, udah kayaknya mah. Nanti addressing bareng aja nanti di setting IP address mah di bareng aja pas addressing aja. Biar enggak ini. Kalau untuk konfigurasi address seperti ini di Windows kan disalah ya semua. Kayaknya kan dari teknik maksudnya yang entah teknik elektro, informatika, komputer, kalau nggak salah ya aku ngeliat datanya kemarin kalau hanya cuma setting IP address seperti ini kan ya bisa lah ya. Atau mau nanti kalau nggak bisa ya nanti silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di situ. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, mungkin berapa ya, mungkin 1-2 pertanyaan kayaknya karena waktunya udah lebih. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk password tadi, semisalnya ada lupa password itu ada key-nya sendiri tidak ya Pak? Bisa. Jadi misalkan nih, biasanya kasusnya itu kita beli ini ya, beli router second. Kalau router second kan udah ada konfigurasi, kemudian mungkin udah ada passwordnya, bisa kita reset, ada caranya, gitu. Jadi nanti dialihkan ke settingan default pabrik, gitu, bisa. Oh gitu. Sampai inilah kalau kalian punya akses, kayak akses point gitu kan, kalau kita lupa apa-apa kita colok kan ya, kita colok sesuatu gitu kan nanti reset. Tapi kalau di rutin nggak dicolok ya, nanti ada perintahnya untuk reset itu ada perintahnya. Jadi bukan dicolok kayak akses point gitu enggak, tapi ada perintahnya. Nanti di googling aja ada nanti. Oke. Oke Pak, baik terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Tapi kalau di reset ke default gitu berarti nanti konfigurasi yang di dalam hilang semua ya, hilang semua pasti. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, dari contoh konfigurasi tadi, ini berlaku untuk semua router Cisco nggak Pak? Atau ada tipe-tipe router Cisco lain sama, yang beda gitu Pak? Sama, di switch manageable juga sama, switch layer 3 juga sama. Makasih Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak mau bertanya untuk yang tadi misalnya benar lupa password gitu, tapi kalau misalnya secara keseluruhan adalah si routernya tuh skalanya udah besar, nah ternyata ada satu perangkat yang kita lupa, apa itu emang harus wajib direset atau ada cara lain yang bisa maksudnya tuh tanpa menghilangkan yang konfigurasi di dalamnya gitu loh Pak? Kalau reset pasti hilang semua. Biasanya gini ya, jadi nanti jadi di Cisco itu kita bisa ngebuat backup konfigurasi. Nanti misalkan dikirim tiap berapa dipakai TFTP, itu dikirim ke ada server TFTP-nya,
itu bisa. Jadi si backupnya itu bisa kita kirim ke situ tuh bisa itu. Tapi kalau misalkan nggak ada backupnya, di reset ya udah hilang itu. Nah makanya gini ya, kalau di realnya kebetulan kan aku di Siswo ya. Kalau sekarang kan putih ya, dulu di Siswo waktu zaman di Politeknik Telkom. Jadi yang namanya back